pada 2017 atau 5 tahun lalu, saya pernah melihat dan menyentuh langsung ujung lidah es abadi Indonesia. Kondisinya kala itu sudah sangat menyedihkan. Terdapat rongga di setiap sisi es. Sebagian bahkan terlihat sangat dangkal. Beberapa sudut es memperlihatkan indikasi peluruhannya. Tidak hanya luasnya yang terus menyusut, tetesan air di setiap tepi juga seolah tidak berakhir. Pertanda es abadi Indonesia terus mencair. Setahun berikutnya pada 2018 saya menjadi bagian dari tim pemantau gletser bersama para peneliti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kala itu tim memantau dari udara. Hasilnya seperti yang diperkirakan. Usia puncak es abadi Indonesia diperhitungkan tidak lama lagi. Hanya sekitar 7-8 tahun lagi setelah 2018, salju atau es abadi Indonesia akan punah. Kondisinya semakin parah sejak itu. Dari foto satelit Sentinel Hub, data ketebalan dan luas puncak es Indonesia ini diperhitungkan menyusut signifikan. Setiap tahun, luas dan ketebalan es yang meleleh atau hilang setara dengan luas 10 kali lapangan sepak bola Amerika. Tidak hanya karena pengaruh El Nino dan La Nina di Indonesia, kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya titik beku atau 0 derajat pada atmosfer, sehingga potensi pembentukan hujan salju pembentuk es di puncak es abadi semakin sulit terjadi. Satu ciri dari pemanasan global adalah titik atau lapisan 0 derajat yang semakin meningkat gitu ya. Mungkin sejak 1997 atau 2000-an itu sudah mulai mengalami penaikan lapisan 0 derajat, sehingga hujan yang turun terkadang berupa air juga yang juga berpotensi dalam mencairkan es di glasier. Puncak es atau salju abadi di Indonesia adalah kriosfer atau lapisan air dalam bentuk padat. Fungsinya sama dengan es di wilayah kutub utara dan selatan sebagai termometer bumi dan dapat menjadi reflektor radiasi matahari. Tidak hanya itu, lapisan kriosfer juga mampu menyimpan dan melumpuhkan berbagai jenis bakteri bahkan virus penyebab penyakit berbahaya sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Desember 2022, tim peneliti BMKG kembali melakukan monitoring salju abadi Indonesia. Saya berkesempatan terbang mendampingi peneliti BMKG Wido Hanggoro. Sayangnya untuk memantau sisa stek di permukaan es pun sulit dilakukan. Ya, memang tujuan awal kita kan ada dua ya Mas ya. Yang pertama adalah steknya itu sendiri, dan yang kedua kita lihat secara visual. Tapi sayang sekali tadi kita nggak bisa melihat steknya, padahal itu adalah data yang sangat penting. Kalau kita lihat, itu penurunan saljunya atau retreat dari salju itu sangat masif Mas. Dari pengamatan kita yang visual 2018, itu luasan itu sekitar 0,46 square kilometer. Sekarang diperkirakan dari data April 2022 dari satelit Sentinel itu sekitar setengahnya gitu. Itu sekitar 0,23. Jadi memang kalau dilihat juga dari sisi tebing-tebing yang berwarna putih itu Mas. Jadi memang penurunannya kelihatan sekali gitu. Dan memang ketebalannya juga sudah sangat menurun. Dari terakhir 2010 kita pasang alat pengukurnya, itu sekitar penurunannya 23,5 meter. Kemungkinan besar iya. Jadi memang menurut prediksi sebelum 2026, mohon maaf, salju ini akan diprediksi akan hilang. Jadi memang kita tidak punya lagi yang namanya salju abadi. Kondisi pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah es abadi Indonesia meleleh dan bergegas punah.